Hai, kami dari kelompok 2 kelas 5 Pendidikan Kewarganegaraan akan memaparkan proyek kami yang bertemakan cyberbullying dalam konteks keberagaman agama di Indonesia yang salah satu bentuknya adalah penistaan agama di media sosial. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri yaitu Hendy, kemudian ada Evita, ada Atifah, Bio, Anissa, Kori, Erika, Diovani, Magdalena, dan Yolanda. Perundungan di media sosial atau sering disebut dengan cyberbullying semakin marak terjadi di era digital ini. Di Indonesia sendiri, dengan kondisi keragaman yang ada, cyberbullying terus terjadi terutama dalam keberagaman agama. Orang-orang menganggapan keberagaman agama menjadi salah satu pembeda diri dengan orang lain. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying itu? Nah, menurut Wilat sendiri, cyberbullying itu merupakan ujaran untuk merusak nama baik seseorang yang biasanya itu terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi pribadi, atau bisa juga berisi komentar-komentar yang menyerang, vulgar, dan menghina. Cyberbullying ini dapat dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap orang lain melalui berbagai perangkat teknologi. Nah, salah satunya itu adalah melalui media sosial yang tentunya sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih faktor penyebab terjadinya cyberbullying itu? Nah, faktor yang pertama itu adalah perundungan tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam perundungan kemungkinan besar melanjutkan perilaku intimidasi melalui media elektronik. Nah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga memudahkan pelaku untuk melanjutkan tindakannya. Salah satunya itu adalah melalui media sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua, karakteristik kepribadian. Menurut Kamodeka dan Gosens, karakteristik individu yang menjadi pelaku bullying salah satunya adalah memiliki kepribadian yang dominan serta senang melakukan kekerasan. Nah, untuk cyberbullying sendiri itu bentuk kekerasannya adalah secara verbal. Yang ketiga, persepsi terhadap korban. Adanya rasa tidak suka terhadap korban menjadi alasan pelaku untuk melakukan intimidasi pada korban. Yang keempat, interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Ketidakpuasan yang dihasilkan dari ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang diinginkan dengan hubungan sosial yang sudah dimiliki menjadi alasan seorang individu atau kelompok untuk menutup diri sehingga timbul sikap apatis dan primordialisme. Emang gimana sih contoh perilaku cyberbullying dalam konteks agama? Contohnya kita bisa lihat di aplikasi media sosial yang sekarang paling banyak digandrungi semua kalangan, yaitu aplikasi TikTok, di mana banyak video tersebar yang berkaitan dengan agama sebagai sebuah konten, namun malah disalah-tafsirkan yang akhirnya memberi peluang bagi penontonnya untuk saling membela keyakinannya dan menjatuhkan yang lain. Contoh yang pertama adalah video Ustadz menelaah isi Al-Quran yang tidak sesuai. Komentar dari video tersebut menyebutkan bahwa itu adalah pendeta yang menyamar jadi Ustadz yang mengaku-ngaku sebagai murtadin. Lalu contoh kedua penistaan lain, ada satu video kakak-kakak yang disuruh memakai jilbab karena ia Islam padahal nyatanya ia adalah seorang Katolik. Komentar dari video tersebut banyak yang menyuruhnya ia masuk Islam dan membangga-banggakan Islam. Contoh yang ketiga bisa kita lihat pada foto berikut ini. Terlihat ada seorang perempuan yang sedang membuat satu konten. Dalam konten itu, ia menuliskan kalau kamu anak Tuhan, yang dalam agama Kristen ini diartikan pengikut Kristus. Tetapi hal ini disalah tafsirkan dan menimbulkan beragam komentar. Hal itu bisa kita lihat di dalam foto selanjutnya. Dan hal ini tidaklah benar karena sebagai umat beragama seharusnya kita saling bertoleransi dan memahami pendapat-pendapat yang lain gitu. Kita harus memahami bahwa di Indonesia ini multi ras, multi agama, dan kita harus bisa saling hidup dalam multi budaya itu. Contoh yang keempat, ada salah satu netizen yang menjelek-jelekkan agama Kristen dengan membuat nama akunnya Kristen_sampah. Hal ini menimbulkan masalah karena hal ini dianggap tidak menghargai agama-agama lain yang berada di Indonesia. Seharusnya kita sebagai
orang yang beragama, berpendidikan, kita harus menoleransi perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya. Karena kita Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya tetap berbeda namun kita tetap satu. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan dari perilaku cyberbullying dalam konteks agama ini? 1. Menyebabkan perpecahan antara umat beragama. Yang kedua, individu terdoktrin dan mulai meragukan keyakinannya sendiri. Yang ketiga, kelompok agama yang dinistakan merasa dikucilkan, bahkan menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri. Dan yang keempat, timbul perasaan balas dendam antara individu atau kelompok. Dan yang terakhir, semakin menghambat rasa toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, stop penistaan agama di media sosial. Kenapa sih penistaan agama harus dihentikan di media sosial? Penistaan agama akan mengakibatkan perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap masyarakat yang memandang rendah kelompok dari agama lain akan mendorong konflik antar kelompok, sehingga terjadi kemunduran suatu bangsa dan negara. Keberagaman agama itu indah. Dengan tidak adanya penistaan agama, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama dan sukunya, sehingga mampu mempererat persaudaraan dengan sesama. Toleransi sangat penting untuk menghindari konflik dan perpecahan, terutama yang melibatkan suku dan agama.